A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, wabil khusus dumateng Ustadzunal kiram Al Ustadz Subaitul Ulum ingkang ugi sampun rawuh, dumateng sedaya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah yang diberikan kepada kita, terutama yakni adalah nikmat yang agung dan mulia, nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu terimbahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqanallahu sallallahu alaihi mugi lumeber dumateng keluarganipun, sahabatipun lan pendherekipun, lan mugi-mugi kita sami kagolongaken dados umatipun lan angsa syafaatul ummah benjang wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari izin dumateng Ustadz Subaitul Ulum, saya akan mengantarkan kajian rutin kita setiap Ahad Legi, yakni nanti akan diawali dengan pembahasan kitab yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhau'il Quran wal Hadis, yang mananya kitab ini diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikarang oleh Asy-Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtan rahimahullah. Insyaallah nanti tepat jam 11 setelah itu akan dilanjutkan tawisah oleh beliau Ustadz Subaitul Ulum sampai menjelang sholat zuhur, dan kita sholat zuhur berjamaah di Musholla Sidratul Muntaha ini. Baiklah, mari kita buka kegiatan kita dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suma ila alam ya wal muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal amilin wal muallif hadzal kitab Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, yakni Asy-Syaikh Sa'id bin Wahab Al-Qahtan. Al-Fatihah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita akan masuk ke muqaddimah dulu. Ada yang sudah punya kitabnya, silakan nanti beli ya. Kalau pengen detailnya, pengen ada mungkin perlu diberikan keterangan-keterangan, itu bisa nanti berhubungan dengan Pak Sajimin ataupun mungkin Pak Susilo, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Fahadihi risalatun
mufassalah fil khusu'i fis shalah. Jadi kitab ini, buku ini ya, yang akan menerangkan tentang kekhusyuan di dalam sholat yang sangat lengkap. Nanti akan kita bahas, akan kita sampaikan bab-babnya yang akan menjadi kurikulum kita nanti ke depannya. Zakatu fiha wahidan wa isrina mabahasan. Jadi mu'alif yakni Syekh Said Wahab Al-Qahtan dalam membuat kitab ini dibagi menjadi yakni adalah 21 judul ya, 21 judul. Wa dzakartu fil mabhasil hadi wal 20 53 sababan minal asbabil lati tuzilul ghaflah wa tajlabul khusyu'a fis shalah. Sedangkan nanti bab yang terakhir yakni bab yang ke-21 akan membahas yakni ada 53 faktor atau indikator atau sebab-sebab untuk menghilangkan yakni al-ghaflah, kelalaian, wayajlab, dan yang menyebabkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Ini di bab yang terakhir nanti, yakni di bab yang ke-21-nya. Ini perlu kami sampaikan untuk yang bab keterangan dari 21 bab. Sedangkan nanti yang subbab yang kami sampaikan yakni faktor-faktor atau indikator penyebab daripada yang menghilangkan kekhusyuan, ini nanti tidak akan kami bahas pada kesempatan ini, karena nanti pada akhirnya di bab 21 itu akan kita jelaskan juga. Nah, bab yang pertama yakni mafhumul khusyu' lughatan wa syar'an. Ini penting sekali, pemahaman ya atau definisi, deskripsi ya, pengertian tentang khusyuk ya, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Ini sangat penting sekali kita jelaskan agar supaya kita tidak salah memahami makna khusyuk itu sendiri. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua atau judul yang kedua yakni adalah al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Sedangkan bab yang kedua nanti akan kami sampaikan yakni adalah perbedaan antara khusyuk iman, khusyuk yang benar, wa khusyu'un nifaq, dan khusyuknya orang-orang munafik, yakni khusyuk yang keliru. Al-mabhasus salis, pada bab yang ketiga, al-khusyu'u fis shalah ilmun nafi'un wa amalun. Ini nanti akan membahas tentang kekhusyuan di dalam sholat, baik itu manfaat dan prakteknya ya. Al-mabhasul rabi, bab yang keempat yakni fadhailul khusyu' lillahi ta'ala fis shalah. Keutamaan atau fadilah kekhusyuan hanya untuk Allah di dalam sholat. Al-mabhasul khamis, bab yang kelima, al-farqu bainal khusyu' wal wajal wal qunut was sakinah wal ikhbat wa tuma'ninah ya, tuma'ninah. Nah, ini perbedaan antara apa itu yang dimaksud dengan khusyuk, apa itu yang disebut dengan wajal, apa itu yang disebut dengan kunut, sakinah,
ikhbat dan tumakniyah. Yang ini mempunyai makna yang hampir sama, ya, yang hampir mirip. Al-Mabahasus Sadis, bab yang ke-6, hukmul khusu' fis sholah, hukumnya kekhusyuan di dalam sholat. Al-Mabahasus Sabi, bab yang ke-7, manzilatul khusu' fis sholah, kedudukan khusyuk di dalam sholat. Al-Mabahasus Samin, bab yang ke-8, hukmul waswas fis sholah, hukumnya rasa waswas, ya, di dalam kita melaksanakan sholat. Al-Mabahasus Tasi, bab yang ke-9, pembahasan yang ke-9, yakni al-khusyu fis sholati min iqamatiha, ya, khusyuk di dalam sholat atau termasuk nanti bagaimana penegakannya, bagaimana kita prakteknya. Al-Mabahasul Ashir, bab yang ke-10, yakni at-tahdhir min tarkil khusyuk fis sholah, peringatan, ya, bagi siapa saja yang meninggalkan kekhusyuan di dalam sholat. Al-Mahfazul Hadis Asar, Al-Hadi Asar, bab yang ke-11, as-sholatu bi khusyu'in qurratun lil aini wa rahatun lil qalbi. Nah, sholat yang khusyuk, yang di dalamnya ada kekhusyuan, ya, ini yang sholat yang membawa kebahagiaan dan kenyamanan hati. Al-Mabahasus Tsani Asyar, bab yang ke-12, masyahidus sholah allati qarubiha al-ain, ya, persaksian-persaksian sholat yang membahagiakan. Al-Mabahasus Salis Asyar, aqsamun nas fil khusyu'i fi sholah, bab yang ke-13, pembagian manusia di dalam kekhusyuannya di dalam sholatnya. Al-Mabahasus Rabi' Asyar, khusyu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi, bagaimana kekhusyuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Berikutnya khusyu'us sahabah radhiyallahu anhum fi sholatihim, bagaimana kekhusyuan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mabahas Asadi Asar, bab yang ke-16, khusyu'ut tabi'in wa atba'ihim fi sholatihim, bagaimana khusyuknya, bagaimana khusyuk sholatnya para tabi'in wa tabi'in. Al-Mabahasus Sabi Asyar, al-khusyu' fi qiraatil Qur'an fi sholati wa ghairiha, yaitu kekhusyuan kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Membaca Al-Quran itu adalah perbuatan yang baik, dan lebih baik lagi kalau Al-Quran itu dibaca atau bacaan Al-Quran kita di dalam sholat kita. Al-Mabahasus Sabi Asyar, al-khusyu' Al-Mabahasus Samin Asyar, bab yang ke-18, darajatul khusyu' fi sholah, tingkatan-tingkatan derajat, tingkatan-tingkatan kekhusyuan di dalam sholat. Al-Mabahasus Tasi Asyar, bab yang ke-19 nanti akan menerangkan tentang fawaidul khusyu' fi sholah, faedahnya, ya, faedah-faedah kekhusyuan di dalam sholat. Al-Mabahasul Ashruna, bab yang ke-20, al-khusyu' yasmurut taladzud bi ta'mis sholah, yakni kekhusyuan yang membuahkan at-taladzud bi ta'mis sholah, yaitu kemampuan menikmati kelezatan, indahnya, nikmatnya sholat. Sedangkan al-Mabahasul Hadi wal Ishrun,
bab yang ke-21 tadi yang kami terangkan ini akan membahas tentang ma yuzilul ghaflah wa yajlabul khusu'a fis shalah, yakni yang bab yang akan menerangkan hal-hal yang menyebabkan khusyuk di dalam sholat dan menghilangkan kelalaian-kelalaian di dalam sholat. Nah, ini jamaah hal-hal yang nanti akan menjadi kurikulum kita ke depan, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Ya, insya Allah ini sangat menarik sekali. Sedikit kami bahas, misalkan di dalam bab yang ke-21, ya, dalam bab 21 ada subbab, yakni as-sababul awal, bab sebab yang pertama, faktor yang pertama yang bisa menghilangkan kelalaian dan menyebabkan khusyuk di dalam sholat, yakni adalah ma'rifatullahi ta'ala. Kemudian yang lain lagi ilaju qaswatil qulub. Bagaimana kita mengatasi kekerasan hati kita sehingga nanti di dalam sholat ini kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam hati kita, kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya. Kemudian sedikit kami bahas as-sababu al-hadi wal khamsun, bab sebab pada yang ke-51 al-muhafadzatu ala sifatis shalah al-kamilah min kulli wajhin. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga sholat kita, al-muhafadzatu ala al-kari adbari shalawatil mafruḍah. Bagaimana kita menjaga untuk kita zikir, ya, terus mengingat Allah, ya, terutama yakni dengan kita berzikir adbari shalawatil mafruḍah setelah sholat fardu dan lain sebagainya. Insya Allah ini bahasan kita ke depan. Semoga Allah memberikan kita nikmat umur panjang yang berkah, kesempatan, sehingga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk menyelesaikan belajar bersama kitab ini, dan juga kita diberikan ilmu nafiun, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yakni adalah ilmu yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.